Innamal umuru bi khawatimiha, begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis. Sesungguhnya segala perkara itu patokannya ada di ujungnya, ada di akhirnya. Dari itulah kita selalu mohon kepada Allah Ta'ala husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Minta Allah Ta'ala husnul khatimah. Dan banyak di antara kita yang paham bahwa ketika kita meminta husnul khatimah sewaktu berdoa, ya Rabb berikan kami husnul khatimah, selalu hanya dikaitkan indal maut, hanya dikaitkan ketika mati. Padahal segala perkara punya khatimahnya. Bagaimana disebutkan dalam hadis tadi, innamal umuru bi khawatimiha. Sungguhnya segala perkara itu dengan khatimahnya, bergantung kepada khatimahnya, itu yang paling penting. Ketika umur ada akhirnya, maka kita meminta pada Allah Ta'ala husnul khatimah indal maut. Ketika tahun ada akhirnya, maka kita meminta kepada Allah Ta'ala husnul khatimah inda akhir sana. Ketika hari ada akhirnya, maka kita meminta dan berusaha agar setiap hari kita tutup dengan husnul khatimah. Dari itu ada doa ketika mau tidur agar ditutup hari itu dengan kebaikan kepada Allah yang dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, berupa zikir ketika mau tidur. Baca ayat kursi, baca Qul huwallahu ahad, muawwidzatain, baca doa mau tidur yang panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Lalu bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika rafa'uhu faghfir li dzambi, dan seterusnya. Baca qul ya ayyuhal kafirun di akhir segala doa. Belum juga tidur, ikuti dengan zikrullah sampai dia tertidur, sehingga ditutup waktunya dengan husnul khatimah, ditutup harinya dengan husnul khatimah. Ya. Maka dia hindari orang yang peduli dengan husnul khatimah di setiap hari. Dia hindari tertidur sambil nonton TV, dia hindari itu. Kata sebagian ulama, ada orang yang di malam harinya bukan dia yang nonton TV, TV yang nonton dia. TV-nya nyala, dianya tidur. Gak ada doa tidur, gak ada doa apapun, tertidur ketika nonton TV. Akhir harinya diakhiri dengan nonton TV. Maka kalau seandainya yang ditonton tidak bernilai maksiat, dia sudah mengakhiri harinya dengan sesuatu yang tidak bernilai ibadah, dan itu kerugian. Sebab kita dengar di dalam hadis, kata Rasul dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, la yatahassaru ahlul jannah ala syai'in fil jannah illa ala waqtin marra bihim fid dunya lam yadhkurullaha fihi. Tidak menyesal seorang yang di sorga, di dalam sorga, kecuali menyesali satu waktu yang mereka pernah lalui di dunia yang enggak ada zikrullah di situ. Enggak ada zikrullah, enggak maksiat, enggak. Cuma dilalui waktunya enggak ada ibadah. Maka orang yang masuk sorga nanti, ketika dia ingat waktu itu, dia sesali betul. Kenapa? Kalau diisi dibayar. Kalau diisi dengan ibadah saat itu, ini saya derajatnya lebih tinggi dari sekarang ini dapat. Dan satu derajat di dalam sorga antara satu dengan yang lainnya, jauhnya 500 tahun perjalanan. Nanti kok jalan 500 tahun seberapa jauh? Apalagi naik sepeda, apalagi naik motor, apalagi naik pesawat. 500 tahun naik pesawat, berapa jauhnya? Tapi orang yang paling lambat itu berjalan ketika jalan naik 500 tahun sudah cukup, sudah sangat jauh. Dan perbedaan satu derajat di sorga dengan derajat yang lain 500 tahun perjalanan. Maka dia akan menyesal, ya Rabb, si fulan ada di atas sana,
Hanya beda satu tasbih. Dia ingat di dunia saat itu dia kumpul dengan fulan atau dia nonton TV yang nggak ada manfaatnya, lalu kemudian dia ingat, ya Allah, kalau itu ajarnya bertasbih saat itu nasihatnya melampaui si fulan yang ada di atas sana. Menyesal. Maka siapapun yang peduli tentang husnul khatimah, dia akan akhiri bahkan bukan cuma kendal maut, tapi bahkan lebih dari ibadah itu, yaitu ketika setiap harinya. Bahkan bukan cuma setiap hari, setiap amal. Setiap amal dia akan pedulikan bagaimana caranya husnul khatimah di amalan ini. Anak sholat nih, dia sholat, dia peduli dengan sholatnya, dia bagaimana supaya husnul khatimah di sholat. Di mana di akhir sholat dia akhiri dengan khusyuk. Kalau kita punya guru Al-Habib Ali bin Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Mufti Darim, dalam tausiahnya beliau mengatakan, kalau kita enggak khusyuk dalam sholat, paling enggak di waktu kita berkata di dalam surat Al-Fatihah, waktu baca Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirin wa hati di situ. Dan ketika kita mengucapkan at-tahiyat, lalu di akhirnya setelah salat Ibrahim mungkin ada doa yang dibaca, jangan sampai lalai di saat akhir salat menjelang wassalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Karena innamal umuru bi khawatimiha, segala perkara yang jadi patokannya adalah akhirnya. Bagaimana dia mengakhiri amalan itu? Bagaimana dia mengakhiri sedekahnya? Bagaimana dia mengakhiri salamnya ketika dia mengucapkan salam kepada seorang muslim? Jangan-jangan ucapkan salam, tapi ketika dia ucapkan terbersit dalam hati pandangan merendah kepada orang yang diberikan salam, yang bertolak belakang dengan makna salam itu sendiri, sehingga bahkan salamnya diakhiri dengan su'ul khatimah. A'udzubillahi min. Apalagi kalau yang di akhir tahun ini, menutup akhir tahun. Makanya dengar tadi dari beliau, agar diperhatikan bacaan doa akhir tahun, doa awal tahun. Oh, nggak bisa hadir jamaah, nggak ada atau nggak dapat jamaah yang baca akhir tahun, doa awal tahun, baca sendiri dan keluarga di rumah. Kumpulin keluarga, kalau nggak bisa hadir, ada orang jamaah banyak di acara tertentu bikin doa awal dan akhir tahun, panggil. Kita punya istri kalau udah ada yang beristri, kita punya anak kalau udah ada anaknya, yuk baca nih akhir tahun, awal tahun, ini akhir tahun malam Jumat, baca sebelum maghrib doa awal, doa akhir tahun, habis maghrib doa akhir tahun, atau digabung semuanya setelah habis maghrib, sehingga dibawa istri dan anaknya husnul khatimah inda akhir sana. Husnul khatimah di akhir tahun, berharap bahwa awal tahun yang dia pijak sekarang dan mulai dijalani lebih berkah dan keberkahannya lebih banyak oleh Allah Ta'ala diberikan dari tahun yang sudah dilewati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,